Wah, ini keren banget nih. Kemarin ada program barak militer ini udah mulai jalan di beberapa daerah. Dan saya membaca berita bahwa Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang disebut Bapak Aing gitu ya, kata orang Jawa Barat, ini menghimbau juga. Salah satunya adalah anak-anak itu gak boleh main HP terus. Wah, ini keren banget. Dan ini sesuai dengan bagaimana sosialisasi kita sebagai guru, sebagai orang tua, bahkan eh, yang penggiat parenting. Karena kadang-kadang seorang guru atau orang tua udah capek nasehatin anak, udah capek eh, apa ya, nyuruh anak gitu ya. Kalau kata orang Sunda, nyarekan. Itu dia anak ini nggak bisa lepas dari HP. Jadi ngorek HP, main HP, gitu kan. Dan ini sepertinya sudah menjadi wabah ke seluruh penjuru dunia bahwa kita sekarang zaman digital. Nah, sehingga bukan nggak boleh HP sebenarnya, tapi bagaimana penggunaan ini harus bijak. Masa anak usia 2 tahun udah main HP sendirian, padahal ngomongnya belum jelas gitu kan. Anak 1 tahun dia udah dilihat HP, padahal ngomongnya belum jelas. Jadi ada pengaruh kepada perkembangannya. Akhirnya mungkin anak usia SMP udah dibeliin HP, dia bisa WA, bisa chattingan, bisa bermedia sosial, tidak bijak dalam menggunakannya. Atau mungkin usia SMA, dia masuk ke grup-grup yang mungkin geng, dia masuk kepada kelompok-kelompok yang tidak baik, atau mungkin ya itu yang timbul nanti ada pergaulan bebas atau bahkan ada yang tawuran di sana. Auzubillah min dzalik. Itu mungkin dampak negatifnya. Tentu pasti ada dampak positifnya dari media ini, tapi yang kita khawatirkan anak-anak yang belum paham, anak-anak yang tidak didampingi, mereka belajar dari HP dan itu tidak bisa bagaimana disaring, difilter sehingga menjadikan kecanduan. Nah, maka saya tulis tentang buku Solusi Kecanduan Gadget. Nah, ternyata yang kecanduan hari ini sebenarnya bukan hanya anaknya, tapi ya kita semua, ibunya punya HP, ayahnya punya HP, ya anaknya juga ada yang sudah diberikan HP. Nah, itu ternyata siapa bahkan dalam sebuah penelitian manusia zaman sekarang di Indonesia juga termasuk itu per 5 menit sekali, 3 menit sekali HP-nya dibuka. Padahal nggak ada yang WA, nggak ada yang nelpon. Tapi dibuka bapak sama ibunya lagi ke pasar naik motor, tiba-tiba berhenti bapaknya. Pak, kenapa berhenti? Tunggu, sepertinya ada yang nelpon, sepertinya ada yang WA. Dilihat ternyata nggak ada. Udah ada hati pikirannya kepada HP. Bahkan bangun tidur dicari HP. Mungkin ibunya lagi masak, dia coba buka HP dulu, lupa lagi masak. Atau mungkin ada yang curhat bapak-bapaknya, istri saya katanya jam 1 malam itu ada cahaya di bawah selimutnya. Coba dibuka, pas dibuka ternyata lagi main HP. Dia lagi belanja online malam-malam gitu ya. Nah, apalagi anaknya, ketika itu anaknya mungkin ya di masa pandemi itu kan semuanya kayaknya pakai HP gitu ya. Jadi hormon dopaminnya kebangun, dia senang dengan HP ya, bahkan berhari-hari menggunakan, berbulan-bulan, bahkan ya dekat dengan HP ketika itu. Sedangkan peran orang tuanya tidak ada karena mungkin sibuk, akhirnya anak kesepian bersama HP, anak kesel bersama HP, anak marah, ini ada HP. Akhirnya seakan-akan mengajarkan bahwa tenang kalau kesepian ada HP, kalau kamu kesal ada HP, kalau kamu marah ada HP. Akhirnya ketika kecanduan diambil HP-nya, anak marah, anak nangis, anak melawan. Karena yang selama ini dekat dengan dirinya adalah HP, bukan ayah dan bundanya. Maka ketika misalkan diberlakukan kebijakan ini, pelajar dari mulai TK, SD, SMP, bahkan mungkin SMA tidak boleh menggunakan HP atau tidak boleh membawa HP ke sekolah atau dibatasi penggunaannya, ini sangat bagus supaya ya orang tua nggak banyak drama dengan anaknya berkaitan dengan HP. Guru juga mungkin bagaimana bisa mengendalikan emosi anak karena tidak terfokus hanya kepada HP sehingga aktivitasnya kan ada yang dialihkan kepada hal yang bermain voli, main bola dan seterusnya sehingga kecanduannya bisa diatasi sehingga dilakukan dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Jadi hobinya
kepada hal-hal yang positif dan bikin sehat tubuhnya, bikin kuat badannya, dan juga sehat mentalnya, dan menjadi generasi atau bagaimana yang berkarakter, yang berakhlak, dan yang istimewa di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.